Mas Lur, setreknya udah kelihatan, setreknya nyakar Mas Lur. Kita angkat aja karena masih, semoga tetap ada ikannya dan masih ada yang mau makan umpan cacing. Oke Mas Lur, kita tunggu sampai strike ya. Spot sangat bersejarah banget. Oke saudaraku dulurku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku dulurku semua dimanapun saudara saat ini berada. Sore hari ini saya sudah baru sampai di spot sungai ini. Spot sangat bersejarah banget. Oke saudaraku dulurku semua, sebelum umpan dasaran kita masukkan, kita mancing ganting dasaran di Sungai Raso ini. Terlebih dahulu kita baca doa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Baik saudaraku, saudaraku semua, sudah lama banget, beberapa hari ini belum sempat pergi ke spot ya, karena kondisi kurang enak, badan tidak fit, dan sekarang suara saya pun masih serak-serak ya, karena habis lumayan tidak enak badan ya. Kemarin sempat break, tidak sempat mati. Ini baru saja pergi ke spot ya, sambil pemanasan, mencari keringat agar supaya cepat sehat lagi ya Mas Lur. Kita mancing lagi ke spot ini. Oke Mas Lur, kita masukkan dulu umpan dasaran kita, umpan cacing di spot yang sangat mengandung peristiwa penting di spot ini. Nanti saya akan ceritakan. Oke, kita masukkan dulu umpan dasaran. Semoga masih ada ikannya. Oke ya.
Baik, saudaraku, saudaraku semua, sambil kita menunggu strik, sedikit saya akan bercerita penuh kenangan sepanjang masa di spot sungai ini. Sungai ini bernama Sungai Raso. Sungai Raso, Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamulang Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Sungai Raso ini tepatnya di Desa Tambang Emas. Seusia saya oke Mas Nur, ternyata masih ada tarikan, masih ada ikannya, alhamdulillah. Sebelum kita ganti umpan lagi, kita ceritakan sedikit sejarah yang mengandung banyak kenangan di spot Sungai Raso ini. Selama saya hidup bersama di atas tanah Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamulang Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Sumatera Tengah atau Sumatera Selatan. Saya asli kelahiran Jawa Timur, Jatim ya, Malang, Jawa Timur, dan saya lahir di Jawa Timur di kota Malang. Nah, saya hadir di atas Desa Tambang Emas ini, hidup bersama Desa Tambang Emas ini mulai dari tahun 1981, dan saya ke Sumatera, ke Desa Tambang Emas ini ikut bersama orang tua, yaitu Ekstransmigrasi Soeharto, Presiden Soeharto yang membawa saya ke sini, yang mengekstramigrasikan ke Sumatera ini. Jadi selama di Desa Tambang Emas ini sudah 41 tahun. Mungkin usia saya sudah lebih di atas 41 tahun, seluruh. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, napas, dan tetap panjang umur. Dan mengapa Sungai Raso ini mengandung banyak banget kenangan? Sungai Raso ini dulunya dikenal banyak banget ikan-ikan predator, ikan-ikan monster, Mas Lur. Di antaranya ikan yang dikenal sebagai ikan jet air deras, air tawar, ikan hampala atau dikenal sebagai ikan baro. Juga ada ikan toman Sumatera, di sini juga ada dulu ikan bucu, ikan gabus, juga dikenal ikan tapah. Dulunya di sini banyak banget ikan tapahnya, ikan semah, dan semua ikan baung, ikan apapun ada di Sungai Raso ini. Karena Sungai Raso ini mengalir ke sungai terbesar di Sumatera, yaitu Sungai Batanghari. Dan Sungai Batanghari pastinya juga tetap mengalir ke laut, makanya sungai ini dulunya banyak banget ikan-ikan monster ya. Untuk tetangga-tetangga desa sekitar, mungkin Desa Tanjung Benuang, Desa Bukit Bungkul, Desa Meranti, Desa Raso akan tahu benar tidak bahwa sungai ini dulunya tempat para monster ikan-ikan terbesar. Bahkan semua angler dari Tanjung Benuang, Desa Bukit Bungkul, C2,
kenal dengan Sungai Raso Desa Tambak Emas ini. Wah, dulunya sungai ini dulu dikenal sebagai ikan yang banyak monster, ikan-ikan besar, ikan tapah, toman dan lain sebagainya. Dan dengan kondisi saat sekarang, sudah banyak perubahannya Mas Nur. Dari lebar, kedalaman sungainya juga sudah berubah. Kejernihan airnya juga sudah berubah. Kondisi ikannya pun sudah sangat berubah. Lebih dari 50% perubahan. Dari kedalaman, lebar, ya itu sudah sangat berubah Mas Nur. Dan juga penghuni ikannya sekarang sudah sangat berubah. Dulu dikenal sebagai ikan monster, dan saya saat sekarang hanya bisa mancing ikan wader di sungai. Dan dulu ikan wader di sungai ini menjadi makanan ikan predator, ikan-ikan besar. Dan sekarang ikan wader bisa hidup di sini karena ikan-ikan besar sudah tidak ada lagi. Itu karena semua bisa berubah karena keadaan alam kita Mas Nur. Oke Mas Nur, semoga kita semua tetap bisa menjaga alam kita, alam yang kita cintai, supaya sungai kita tetap sehat, tetap lestari, dan ikan-ikan penghuni sungai ini bisa tetap berkembang biak, lestari, dan supaya kita dan keturunan anak cucu kita besok bisa juga menikmati isi alam kita yang sama-sama kita jaga, sama-sama kita jaga. Oke Mas Nur, mungkin di situ dulu. Besok kita akan cerita lagi kondisi Sungai Raso Desa Tambak Emas. Oke Mas Nur, tadi sudah ditarik ikan kecil, ya, ikan wader. Mungkin sekarang habis, kita tarik dulu, nanti kita ganti umpan cacing. Oke ya Mas Nur. Dan penghuni sungai ini sekarang hanya dihuni oleh ikan-ikan kecil saja, sejenis ikan wader, ikan lele, ya, ikan keting. Hanya 3 ikan itu aja yang sering pemancing angler-angler jumpai dan dapatkan di sungai ini. Ya, ikan-ikan predator, ikan-ikan besarnya bukan tidak mau berjalan atau berpindah berimigrasi di sungai ini, namun dengan keadaan alam mungkin ikan juga tahu di mana mereka tempat yang paling enak, paling nyaman. Begitu juga kita, sama seperti manusia pun seperti itu. Oke, kita sudah ganti cacing, kita masukkan lagi, mudah-mudahan ikan wadernya ya, kita mancing wader. Masih batuk Masur, batuk pilek campur redah. Mudah-mudahan alhamdulillah sudah agak enakan badan, sudah bisa tersepot dan bisa mancing lagi. Untuk tetangga-tetangga desa, sahabat-sahabat desa, seperti warga desa Tanjung Benuang, warga desa Bukit Bungkul, tahu persis dan kenal persis dengan Sungai Raso yang ada di Desa Tambak Emas ini. Dulunya seperti apa dan penghuni ikannya seperti apa. Dulu semua angler-angler kesini memancing ikan predator seperti baung, ampala, toman. Kondisi pada saat sekarang, saya hanya bisa mancing ikan wader saja di sini karena ikan besarnya sudah tidak ada. Oke Mas Nur, kita tunggu sampai setrek ya.
belum kena lagi Mas Lur, kita masukkan lagi. Ada getar-getaran, tarik-tarikan ikan-ikan bader kecil Mas Lur. Lepas montel Mas Lur, kita tunggu ada yang setrek ya. Tenggorokan sudah lumayan kering Mas Lur, kita ambil air minum dulu, kita minum dulu Mas Lur. Baru saja kita masukkan lagi Mas Lur, temutnya banget ya. Mudah-mudahan di Sungai Raso ini masih ada ikannya, walaupun itu hanya ikan wader, ikan lele ya. Jika alam ini sih, jika alam kita ini kita jaga dan sehat, tentu saja lambat laun Sungai Raso ini juga akan ada ikan monster-monster lagi, pasti ada. Sepertinya ditarik Mas Lur, kita coba angkat aja ya Mas Lur. Sepertinya setrek Mas Lur. Terasanya geolnya lain Mas Lur, agak melayang-layang gitu ya, kayak ikan besar. Tapi ini bukan ikan besar Mas Lur. Tuh setreknya Mas Lur sudah kelihatan, alhamdulillah. Sepertinya bukan ikan Mas Lur, tapi ikan yang punya cakar ya. Tuh Mas Lur, setreknya udah kelihatan, setreknya nyakar tuh Mas Lur. Kita angkat aja karena masih kecil ya, masih baby. Tuh ini Mas Lur setreknya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di Sungai Raso ini masih ada labi-labi atau bulus ya Mas Lur. Dan jika Sungai Raso ini masih ada labi-labi, anakan labi-labi seperti ini, artinya di Sungai Raso ini pasti ada indukan predator-predator labi-labi. Dan bulus ini banyak banget manfaatnya. Di samping
Dagingnya ini juga boleh dikonsumsi karena ini labi-labi bulus ya, ini bisa dikonsumsi, ini dagingnya bisa dikonsumsi. Dan kelebihannya minyak pada kandungan minyak labi-labi ini sangat banyak banget manfaatnya. Yang saya kenal baru ada untuk kecantikan dan juga untuk stamina, Mas Lur. Oke ya, Mas Lur. Untuk selanjutnya besok kita tanyakan ke pakarnya apa aja sih manfaat dari minyak labi-labi ini. Oke, itu Mas Lur. Penghuni Sungai Raso sekarang tuh labi-labi, Mas Lur. Ini karena masih kecil perlu kita budidayakan, kita rilis, Mas Lur. Ini perlu kita hati-hati ya. Jika kita mancing mendapat ikan ini kebetulan kita tidak putus, kita harus hati-hati karena giginya ini, Mas Lur ya. Ini kita pakai senar PE ya, jadi tidak bisa putus digigit oleh labi-labi ini. Jika kita pakai senar biasa itu kebanyakan putus, Mas Lur. Nah, ini karena saya pakai PE, senar PE tidak bisa putus. Ini kebetulan pancingnya tidak tertelan. Jika tertelan juga kalau kita pakai PE tidak akan putus, Lur. Nah, ini kebetulan pancingnya masih datang tuh, Mas Lur tuh. Tuh, Mas Lur. Oke, Mas Lur. Nanti kita budidayakan agar bisa berkembang biak dan Sungai Raso ini tetap ada labi-labinya ya, Mas Lur. Oke, Mas Lur. Tuh. Labi-labi. Baru saja saya ganti umpan cacingnya, Mas Lur. Oke, kita masukkan lagi, Mas Lur. Oke. Semoga tetap ada ikannya dan masih ada yang mau makan umpan cacing. Oke, Mas Lur, kita tunggu sampai strike ya. Ini kondisi airnya semakin sore semakin bertambah keruh, Mas Lur. Mungkin di atas sana sudah turun hujan ya. Lagi terus-terusan, Mas Lur. Masih ikan-ikan kecil ya.
belum kena lagi Mas Nur. Kita coba ganti posisi, agak geser ke bawah. Oke Mas Nur ya. Walaupun belum sempat ada yang setrik, tapi alhamdulillah bahwa di Sungai Raso ini masih ada ikannya. Walaupun tidak ada yang nyangkut, ada yang setrik, tidak ada. Tapi saya masih bisa senang banget dengan keadaan Sungai Raso ini, masih ada ikannya dan masih ada yang mau bikin getar-getaran senar pancing ini ya. Walaupun tidak ada setrik, kita sudah bisa merasakan kesenangan, kebahagiaan bersama alam kita yang ada di sungai, termasuk ikannya. Yang jelas sungai ini sudah ada ikannya, kita sudah bisa senang banget. Kita sudah bisa merasakan sensasi-sensasi getar-getaran tarik-tarikan ikan. Jadi cara menikmati alam kita, menikmati isi alam kita ini, kita tidak harus makan ikannya, tapi dengan keadaan sungai kita, alam kita yang masih ada ikannya, kita juga bisa merasakan menikmat kesenangan kita bersama alam. Oke ya, kita geser dan pindah ke bawah dikit. Oke ya.